Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga di siang hari kita dapat berpuasa, dan juga pada saat ini kita melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadal kitab Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita baca kitab An-Nasaihud Diniyah ini, seperti biasa di bulan Ramadan ini kita membaca doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apabila doa ini dibaca 3 kali pada setiap ba'da maghrib, maka nilai malam ini adalah dianggap oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan apabila ini terus dibaca, maka insya Allah Lailatul Qadar yang asli pun kita dapatkan, dan juga berupa ketenangan hati. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hatinya akan tenang dan tidak resah terhadap kehidupan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahu. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 62. Halaman 62. Baris ke-6.
halaman 62 baris ke-6 yang ujung. Wa waroda, dan dijelaskan di dalam hadis, anna amudan, bahwasannya tiang, min nurin, yang terbuat dari cahaya, waqifun, berdiri, baina yadayillahi, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hadis dijelaskan ada sebuah tiang yang terbuat dari cahaya. Tiang itu berdiri di hadapan Allah. Fa idza qala, tatkala berkata, al-qailu, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Barang siapa ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ihtazza, maka berguncang, zalikal amudu, tiang tersebut. Jadi ketika ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiang tersebut berguncang. Fayaqulu lahu ta'ala lahu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada tiang tersebut, uskun, diamlah kamu, diam wahai tiang, jangan berguncang. Fayaqulu, tiang itu berkata, kaifa askunu, bagaimana saya bisa diam, walam taghfir, sementara engkau belum mengampuni, liqailiha, pengucap la ilaha illallah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ghafartu lahu, sungguh saya telah mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Fayaskunu, maka diamlah tiang tersebut. Jadi tiang tersebut akhirnya diam ketika sudah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan la ilaha illallah tidak main-main, mengguncang tiang yang di hadapan Allah, mengguncang tiang yang di singgasana Allah, sehingga ketika belum diampuni maka tiang itu terus berguncang sampai diampuni. Dengan kata lain, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu hatinya akan bersih. Maka perbanyak la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. Wa waroda aidon, dan dijelaskan dalam hadis juga, annal abda, bahwa seorang hamba, idza qala, jika mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, lam tamurra, tidak melewati la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, ala sayyi'atin, pada catatan keburukan, fi sahifatihi, di dalam lembarannya, illa mahatha, kecuali menghapusnya. Jadi kalimat la ilaha illallah akan menghapus catatan-catatan keburukan-keburukan di dalam lembaran catatan amal, hadirin sekalian. Artinya kalimat la ilaha illallah di samping menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita, juga menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, hadirin sekalian. Hatta tajida, sehingga tiang tersebut menemukan hasanatan, catatan kebaikan, fataskunu ila jambaiha, maka dia diam di sana, di catatan kebaikan tersebut. Jadi ketika ada tulisan keburukan, tulisan dosa-dosa kita, kalimat la ilaha illallah itu melewati sambil menghapus. Terus ketika ada kebaikan, dia berhenti di situ, hadirin sekalian. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dosa-dosanya banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ucapan la ilaha illallahnya terus menerus, itu hatinya makin bersih, dosanya banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Jadi luar biasa keutamaan la ilaha illallah ini, hadirin sekalian.
Wa warada aidan, dan dijelaskan juga di dalam hadis, annahu bahwa law kanatis samawati sab'u, jikalau langit yang 7, wal arduna sab'u, dan bumi yang 7, wa ma fihinna, dan apa-apa seluruh yang ada di dalamnya, fi kafatin, dalam suatu sisi timbangan, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kafatin berada di dalam timbangan yang lain, la rojahat bihinna la ilaha illallah, maka sungguh lebih unggul kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan langit, bumi, dan seluruh yang ada di dalamnya, hadirin sekalian. Jadi satu kalimat la ilaha illallah di dalam satu timbangan, lalu ada timbangan lain isinya langit, bumi, dan yang ada di langit maupun di bumi seluruh isinya dengan la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah, hadirin sekalian. Nah, itulah gambaran la ilaha illallah. Artinya dengan dosa-dosa kita, kalimat la ilaha illallah itu sangat mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nilai kalimat la ilaha illallah yang tertanam di dalam hati kita adalah sangat mahal, hadirin sekalian. Sangat mahal, jangan ditukar dengan harta benda, jangan ditukar dengan uang, jangan ditukar oleh jabatan, tetap ada di dalam hati kita, karena itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, hadirin sekalian. Jadi begitu besarnya makna la ilaha illallah sampai langit dan bumi dan seluruh yang ada di isinya ditimbang dengan la ilaha illallah, masih berat kalimat la ilaha illallah, hadirin sekalian. Langit itu 7, bumi itu 7. Nah, yang tahu batasan-batasannya itu Allah. Ya, sampai sekarang belum ditemukan batasan secara pasti. Langit yang 7, bumi yang 7. Ya, langit itu ada 7. Wama, dan keterangan waroda yang dijelaskan dalam hadis, fi fadli hadhil kalimati, di dalam mengungkapkan keutamaan kalimat la ilaha illallah ini, kasirun, banyak, syahirun, dan terkenal. Jadi keutamaan la ilaha illallah sangat banyak dan sangat terkenal, hadirin sekalian. Wal qasdu, tujuan diungkapkan di sini, al isyaratu, adalah isyarat sebagai menunjukkan saja sedikit, dunal istiqsoi, bukan mengurai secara panjang lebar. Jadi yang ada diuraikan di sini ini ringkasan, hanya sedikit. Keutamaan la ilaha illallah itu sangat besar, dijelaskan di dalam hadis-hadis, hadirin sekalian. Jadi kalau kita mau tahu apa keutamaan la ilaha illallah yang banyak, bisa baca kitab hadis-hadis lain, hadirin sekalian. Ada di antaranya kitab Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul itu membicarakan tentang keutamaan-keutamaan. Di sana juga ada keutamaan la ilaha illallah. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Di situ juga ada keutamaan zikir-zikir. Di antaranya ada keutamaan la ilaha illallah, dan banyak lagi kitab-kitab hadis lainnya, hadirin sekalian. Ini hanya sekelumit tentang kalimat la ilaha illallah. Wa yakfi, cukuplah, fi ma'rifati fadliha, di dalam mengetahui kemuliaannya, keutamaannya, annaha, bahwa la ilaha illallah, al kalimatu, adalah kalimat allati yadkhulu bihal insanu fil Islam, yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam Islam. Jadi yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dia itu orang Islam, atau orang yang sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia itu masuk ke dalam Islam. Waman, dan barang siapa khotama, mengakhiri, lahu, orang tersebut, indal mauti, ketika kematian, biha, dengan la ilaha illallah, faza, maka dia sukses.
bis sa'adatil abadiyati, dengan kebahagiaan yang abadi. Hadirin sekalian, allati la syaqawata ba'daha, yang tidak ada kecelakaan sesudahnya. Hadirin sekalian, jadi orang yang sukses adalah orang yang husnul khotimah. Ciri orang yang husnul khotimah adalah orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Hadirin sekalian, di penghujung akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal ini merupakan hal yang sudah cukup bagi kita, bahwa pentingnya kalimat la ilaha illallah, utamanya kalimat la ilaha illallah, yang menyebabkan seseorang masuk Islam dan yang menyebabkan seseorang itu akan selamat jika dia bisa mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah. Hadirin sekalian, maka kita berusaha untuk membiasakan, memperbanyak kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian, lagi nganggur, nggak tahu mau ngapain, kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh hitungan pakai jari, boleh pakai tasbih. Hadirin sekalian, tidak ada kecelakaan di dalamnya. Hadirin sekalian, sesudah itu Allahumma ya Karim, ya Allah yang maha mulia, nas'aluka, kami mohon kepada engkau ya Allah, antuhiyana, semoga Allah engkau menghidupkan kami, wa numitana, mematikan kami, wa nub'atsuna, dan mengumpulkan kami, ala qauli la ilaha illallah, atas ucapan la ilaha illallah, mukhlisina, dengan ikhlas, wa walidina, mudah-mudahan orang-orang tua kami juga, wa ahbabina, orang-orang yang kami cintai juga, wal muslimin, dan kaum muslimin juga, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan atas kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diantaranya yang terpenting adalah kalimat la ilaha illallah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma, amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.